Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi dunia. Kalian pernah nggak sih masuk ke dalam rumah mungil tapi rasanya lega banget? Padahal ukurannya nggak gede. Nah, itu karena ada trik desain yang bikin rumah kecil jadi kelihatan luas. Topik kita hari ini adalah siasat ruang sempit atau bikin rumah mungil terlihat luas. Dan sudah hadir bareng saya Arel, seorang desainer yang sudah berpengalaman di bidang desain hunian. Halo Mas Arel, apa Baik, kabar? Mas Rizal. Mas Rizal, kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah saya juga baik Mas. Alhamdulillah, Mas. Oke Mas, kan saya belum tahu kan Mas, rumah mungil itu kayak apa Mas? Oke, nanti saya jelaskan, Mas. Tenang Oke, saja. oke siap Mas. Jadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan nih Mas. Kalau ngomongin rumah kecil itu biasanya masalah yang paling sering muncul apa sih? Oke, banyak, Mas. Ya, Mulai dari ruangannya itu terasa sempit dan cepat. ya, Terus juga kurang bercahayaan. oke. Dan juga sirkulasi dalam rumah itu buruk, Mas. Hmm, Di rumah itu yang awalnya bisa menjadi tempat istirahat, ya. malah bisa bikin kita jadi mudah capek dan stres. Padahal kalau desainnya itu tepat, rumah kecil itu bisa bikin kita nyaman. Jadi intinya bukan salah ukuran rumah ya Mas, tapi cara ngaturnya. Betul, kalaupun rumahnya itu luas, Ya, tapi desainnya itu amburadul ya sama aja, Mas. jadi nggak nyaman. Oke Mas, jadi apa sih Mas trik desain paling ampuh biar rumah mungil itu kelihatan luas? Oke, ada beberapa trik gitu, Mas. Ya, Yang pertama, menggunakan warna-warna terang pada dinding ya. supaya ruangan itu terlihat lebih luas, Mas. Juga tambahin pencahayaan-pencahayaan alami lebih banyak. Kalau ruangan itu terang kan nanti terlihatnya lebih lega. Ber, Ya, terus gunakan furnitur multifungsi ya. kayak sofa bed, meja lipat, terus lemari sekat. Tambahin juga cermin. Nah, pantulan dari cermin itu yang membuat ruangan itu terasa lebih luas, Mas. Oke, Dan yang terakhir, layout terbuka. ya. Hindari sekat-sekat yang berlebihan dan tidak berguna. Baiknya, ya kalau bisa nggak usah pakai sekat lah. Oke oke Mas, baru tahu saya Mas. Kalau saya yang paling suka itu trik cermin Mas. Ruangan langsung berubah shape-nya Mas. Ya betul, itu trik-trik asik lah, tapi Iya. berhasil lah. Oke Mas, kan pernah nggak sih Mas ngerjain rumah kecil yang setelah didesain jadi terasa lega banget? Nah, klien saya itu punya rumah ukuran 36 meter persegi. Kecil banget ya? Awalnya sumpek banget karena terlalu banyak sekat, Mas. Terus kita ubah konsepnya itu jadi lebih open space, gabungin ruang tamu, ruang makan, dan dapur itu jadi satu. Oh gitu gitu. Mereka bilang rumahnya itu terasa lebih luas, Mas. Ya. Terus lebih nyaman juga, ya karena sekat-sekat berlebihan itu kita hilangin. Jadi lebih enak ya Mas. Ya betul. Jadi nyaman banget itu pastinya. Wah berarti bener ya Mas. Trik desain bisa mengubah total rasa ruang Mas. Betul banget, apalagi rumahnya itu kecil ya, Mas. Itu Iya. malah penting banget kalau pakai desain. Karena Oke. ya lahannya itu terbatas. Jadi setiap sudut ruangan itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin, Mas. Kalau buat pendengar yang rumahnya mungil, apa aja sih Mas tips paling gampang yang bisa langsung dipraktekin? Oke, tipsnya gini, beli furnitur itu yang sesuai dengan ukuran rumah, yang proporsi lah. Ya. Lalu gunakan warna-warna terang, kayak putih, krem, dan abu-abu muda. Juga maksimalin cahaya alami. Oke. Jadi di jendela itu, Ya. kalau pakai gordennya itu jangan yang tebal-tebal, yang tipis-tipis aja lah. Biar bisa tembus. Iya. Terus tambahin juga ruang hijau kalau bisa, biar lebih lega lah, lebih biar ada vibes alam liarnya, Ya biar seger kalau istirahat. ada nuansa alamnya. Iya. Oke Mas. Jadi rumah kecil itu bisa banget nyaman asal kita pinter milih triknya ya Mas. Betul banget. Dan juga diskusikan dulu ya
biar dapat solusi yang tepat. Diskusikan dulu dengan desainer atau bisa juga Oke, pasti arsitek juga nggak asal kasih solusi, iya. pasti sesuai dengan kebutuhan dan keinginan juga. Baru paham nih Mas. Jadi ruangmu itu bisa banget ya Mas, kayak apa ya Mas? Lebih simpel lah Mas. Masuk lebih simpel gitu Mas, bener nggak Mas? Betul. Ya balik lagi, desainnya harus tepat Mas. Harus. Kalau nggak tepat, rumah kecil, terus desainnya nggak tepat, malah tambah sumpek Mas. Sumpek, udah kecil sumpek, aduh, jadi tambah pusing. Oke, jadi kesimpulannya rumah mungil itu bukan berarti nggak bisa bikin nyaman. Dengan siasat desain yang tepat, warna, cahaya, layout, dan furnitur, rumah kecil bisa terlihat luas, lega, dan bikin kita betah. Ya, intinya rumah itu soal rasa, bukan cuma ukuran. Kalau desainnya itu pas, rumah sekecil apapun bisa jadi seperti istana. Oke Mas, terima kasih ya Mas, saya sudah paham banget nih Mas dengan rumah mungil. Oke, sama-sama Mas Bisa. Tadi masih agak bingung, sekarang udah paham. Oke Mas, jadi kan tadi Masnya bilang kalau dikasih tanaman hijau biar kelihatan kayak alami. Nah itu apa itu tanaman hijaunya itu ditaruh di sudut mana aja nih Mas kira-kira? Ya di pojokan juga bisa. Ya. Atau lebih baik itu dikasih pot gantung Mas. Karena kan kalau di pot gantung kan di atas. Ya. Jadi lantai yang di bawah itu kan terasa lebih lega, lebih hemat tempat juga. Nggak berantakan. Ya rekomendasi saya itu ya pakai pot gantung. Kalau pakai furnitur kecil gitu? Usahakan yang minimalis, nggak usah yang besar-besar. Ya nggak masuk akal juga kalau mejanya besar tapi tamannya itu kecil, ya nggak masuk akal juga. Iya sih. Jadi itu aja ya Mas kira-kira yang bisa Mas Arel sampaikan buat penonton-penonton. Makasih banyak Mas Arel buat sharing hari ini. Sama-sama Mas Rizal. Buat teman-teman yang lagi tinggal di rumah mungil, coba deh praktekin tips tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.